Seorang santri miskin penjual baju keliling jatuh cinta pada putri cantik anak Pak Lurah di desanya. Awalnya hubungan mereka begitu hangat. Sang gadis bahkan pernah berkata kalau dia lebih memilih laki-laki sederhana yang tulus daripada pria kaya yang hanya pandai bicara. Namun semuanya berubah saat seorang pria muda berseragam polisi datang ke desa mereka. Pria itu tampan, mapan, punya mobil mewah, dan langsung membuat keluarga Pak Lurah terpikat. Perlahan gadis yang dulu setia mulai menjauh dari sang santri miskin. Bahkan di depan banyak warga, pria berseragam itu menghina Rizal habis-habisan karena miskin dan hanya jualan baju keliling. Puncaknya, saat Rizal nekat datang melamar wanita yang dicintainya, ia justru diusir dan dipermalukan di depan semua orang. Namun siapa sangka, beberapa tahun kemudian, santri miskin yang dulu dihina itu berubah menjadi pengusaha besar. Sedangkan pria yang dipilih jadi menantu kebanggaan Pak Lurah, malah diborgol polisi di depan rumahnya sendiri. Dan saat kebenaran itu terbongkar, tangisan penyesalan pun sudah terlambat. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di desa Sumbermulyo masih diselimuti kabut tipis ketika suara motor tua terdengar melewati jalan kecil di pinggir sawah. Motor itu sudah tampak reot. Knalpotnya berisik. Lampu depannya bahkan diikat menggunakan tali plastik hitam agar tidak jatuh. Di atas motor tua itu, seorang pemuda memakai peci hitam dan baju koko sederhana terlihat mengendarainya perlahan sambil membawa 2 karung besar berisi pakaian. Pemuda itu bernama Rizal. Usianya baru 24 tahun. Tubuhnya kurus. Kulitnya sawo matang karena terbakar matahari hampir setiap hari. Namun wajahnya selalu tenang. Sorot matanya teduh. Cara bicaranya sopan kepada siapapun. Setiap pagi setelah subuh, Rizal selalu membantu membersihkan pesantren kecil tempat ia mondok sejak remaja. Setelah itu ia berangkat menjual pakaian keliling dari desa ke desa demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ayah Rizal sudah meninggal sejak ia kecil. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di kampung sebelah. Karena itulah Rizal terbiasa hidup susah sejak kecil. Namun meski miskin, Rizal tidak pernah mengeluh. Ia percaya, selama masih mau berusaha dan berdoa kepada Allah, hidup pasti akan berubah suatu hari nanti. Pagi itu Rizal berhenti di depan warung kopi kecil dekat balai desa. Beberapa warga yang sedang duduk langsung menoleh. "Heh, tukang baju lewat lagi? Hari gini masih jualan keliling? Kapan kayanya?" Wajahnya alim, tapi tetap aja miskin. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Namun Rizal hanya tersenyum sopan. "Permisi, Pak." Ia tetap menundukkan kepala lalu melanjutkan perjalanan. Ia sudah terlalu sering dihina karena miskin. Hatinya perlahan terbiasa menahan sakit tanpa membalas apapun. Tak lama kemudian motor tua itu berhenti di depan rumah besar paling megah di desa. Rumah milik Pak Lurah. Rizal turun perlahan sambil mengambil beberapa potong gamis dan baju muslim dari karung dagangannya. Seorang perempuan cantik keluar dari halaman rumah sambil membawa sapu. Namanya Nadia, putri tunggal Pak Lurah. Kulitnya putih bersih. Matanya bulat teduh. Senyumnya manis hingga sering membuat pemuda desa salah tingkah saat melihatnya. Saat melihat Rizal datang, wajah Nadia langsung berubah cerah. "Mas Rizal datang lagi?" Rizal tersenyum kecil. "Iya. Kemarin Mbak Nadia bilang mau lihat gamis baru." Nadia mendekat ke motor Rizal sambil membantu membuka karung pakaian. "Ada warna biru muda enggak?" "Ada." Rizal mengeluarkan satu gamis sederhana namun cantik. Mata Nadia langsung berbinar. "Bagus banget." Rizal diam beberapa detik menatap Nadia yang tersenyum sambil memegang gamis itu. Dalam hati kecilnya, Rizal selalu merasa tenang setiap berada dekat Nadia. Gadis itu berbeda dari kebanyakan orang di desa. Nadia tidak pernah menghina pekerjaannya. Tidak pernah mempermalukannya karena miskin. Bahkan sering membantu Rizal melipat dagangan saat sedang sepi. Padahal status mereka sangat jauh berbeda. Satu anak Pak Lurah terpandang. Satu hanya santri miskin penjual baju keliling. Namun entah kenapa, Nadia selalu nyaman berbicara dengan Rizal. "Mas Rizal sudah makan?" "Sudah." "Bohong ya." Rizal tersenyum kecil. Nadia terkekeh pelan lalu masuk rumah mengambil beberapa gorengan dan teh hangat. "Ini buat Mas Rizal." "Waduh, enggak usah repot." "Udah,
Aku ikhlas kok. Rizal menerima makanan itu dengan canggung. Sudah lama sekali tidak ada orang yang memperlakukannya sebaik ini selain ibunya di rumah. Mereka lalu duduk di teras rumah sambil berbincang santai. Nadia lebih banyak bertanya tentang kehidupan pesantren. Sementara Rizal selalu menjawab dengan sederhana. Tanpa mereka sadari, dari balik jendela rumah, seorang wanita parubaya memperhatikan mereka dengan wajah kurang suka. Ia adalah Bu Lurah, anak Pak Lurah dekat sama tukang baju keliling. Ia menggeleng pelan. Sementara di luar rumah, Rizal sedang bercerita tentang cita-citanya. Aku pengen punya toko baju sendiri suatu hari nanti. Nadia tersenyum. Pasti bisa. Enggak semudah itu. Kalau Mas Rizal pasti bisa. Aku percaya. Kalimat sederhana itu membuat hati Rizal terasa hangat. Sudah lama sekali tidak ada yang percaya pada dirinya. Tak terasa hari mulai siang. Rizal pamit melanjutkan jualan ke desa sebelah. Namun sebelum pergi, Nadia memanggilnya pelan. Mas. Iya. Nadia tampak ragu beberapa detik. Besok lewat sini lagi ya? Rizal tersenyum kecil. Iya. Motor tua itu kembali berjalan meninggalkan rumah Pak Lurah. Nadia memperhatikan Rizal pergi sampai menghilang di tikungan jalan. Entah kenapa, hatinya selalu merasa tenang melihat pemuda sederhana itu. Padahal banyak pria mapan mencoba mendekatinya. Ada anak pengusaha kayu, ada pegawai kecamatan, bahkan ada pemuda kota yang punya mobil. Namun Nadia tidak pernah merasa nyaman seperti saat bersama Rizal. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka perlahan semakin dekat. Meski tidak pernah mengucapkan cinta secara langsung, semua orang mulai bisa melihat ada rasa berbeda di antara mereka. Dan sejak itulah, gosip mulai menyebar di desa. Katanya anak Pak Lurah dekat sama santri miskin yang jualan baju keliling itu. Ah masa sih? Kalau benar MAH keterlaluan. Ucapan warga mulai terdengar di mana-mana. Namun Nadia tidak peduli. Sore itu, setelah selesai mengaji di pesantren, Rizal duduk sendirian di belakang musola kecil sambil memandangi langit jingga. Tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kertas koran. Beberapa kali ia menarik napas gugup. Malam mulai turun ketika Rizal memberanikan diri datang ke rumah Pak Lurah. Nadia yang sedang menyiram bunga tampak terkejut melihat Rizal datang malam-malam. Mas Rizal. Rizal terlihat salah tingkah. Aku cuma sebentar. Nadia mendekat pelan. Ada apa? Dengan tangan gemetar, Rizal menyerahkan bungkusan kecil itu. Nadia membukanya perlahan. Di dalamnya ada bunga mawar sederhana yang dibeli Rizal dari penjual pinggir jalan. Bunganya bahkan tidak terlalu segar. Namun mata Nadia langsung berbinar. Aku tahu ini nggak mahal, ucap Rizal pelan. Tapi aku cuma pengen kasih sesuatu. Nadia menatap bunga itu cukup lama. Lalu perlahan ia tersenyum. Senyum yang sangat tulus. Senyum yang membuat Rizal hampir lupa bagaimana rasanya dihina dunia. Nadia lalu memeluk bunga itu pelan di dadanya. Ini bunga paling indah yang pernah aku terima. Rizal terdiam. Dadanya berdegup kencang. Sementara dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka dalam gelap dengan tatapan tajam penuh ketidaksukaan. Dan malam itu menjadi awal dari semua luka yang nantinya akan menghancurkan banyak hati. Sejak malam ketika Rizal memberikan bunga mawar sederhana itu, hubungan mereka berubah semakin dekat. Bukan hubungan yang diumbar ke banyak orang. Bukan juga cinta yang diucapkan terang-terangan. Namun dari cara mereka saling memandang, semua perlahan mulai terlihat jelas. Nadia mulai sering menunggu Rizal lewat depan rumahnya. Kadang hanya untuk membeli satu potong jilbab murah. Kadang pura-pura menanyakan model pakaian baru. Kadang hanya ingin berbicara beberapa menit sebelum Rizal kembali berkeliling desa. Bahkan beberapa kali Nadia sengaja membawa makanan untuk Rizal saat pemuda itu sedang berjualan di pasar kecil dekat kecamatan. Hal kecil itu membuat Rizal semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Namun semakin dekat mereka, semakin banyak juga mata yang mulai memperhatikan. Pagi itu Rizal sedang duduk di teras rumah kecil miliknya sambil melipat pakaian dagangan. Rumah itu sangat sederhana. Dindingnya masih papan tua. Atapnya bocor di beberapa bagian. Ibunya sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Rizal menoleh. Nadia turun sambil membawa kantong plastik berisi makanan. Rizal langsung panik. Mbak Nadia, kok kesini? Nadia tersenyum santai. Memangnya nggak boleh? Bukan gitu? Nadia masuk begitu saja ke teras rumah lalu duduk di samping tumpukan pakaian.
Ibunya Rizal yang melihat dari belakang rumah tampak terkejut sekaligus canggung. Nadia. Nadia langsung berdiri sopan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibunya Rizal tersenyum kikuk. Ia tahu persis siapa gadis cantik itu. Hampir seluruh desa mengenal Nadia karena ayahnya adalah Pak Lurah yang paling disegani di wilayah itu. Namun melihat anak Pak Lurah datang ke rumah reot mereka terasa seperti mimpi yang aneh. Ayo masuk, Nak. Enggak usah repot, Bu. Nadia lalu membuka kantong plastik yang dibawanya. Aku bawain rawon buat Mas Rizal. Rizal langsung salah tingkah. Mbak Nadia repot-repot banget. Nadia malah tertawa kecil. Daripada Mas Rizal makan mie instan terus. Ibunya Rizal diam-diam memperhatikan mereka dengan senyum tipis. Dalam hati kecilnya, ia sebenarnya senang melihat anaknya dekat dengan gadis sebaik Nadia. Namun ia juga takut. Terlalu takut berharap lebih jauh. Karena perbedaan status mereka seperti langit dan bumi. Siang itu Nadia membantu Rizal melipat pakaian dagangan sambil sesekali bercanda kecil. Suasana sederhana itu justru terasa hangat. Rizal beberapa kali diam-diam memperhatikan wajah Nadia yang tersenyum sambil melipat gamis. Cantik sekali. Dan semakin hari, Rizal semakin takut kehilangan gadis itu. Mas. Iya. Kalau suatu hari Mas Rizal sukses, hal pertama yang mau dilakukan apa? Rizal berpikir beberapa detik. Pengen bahagiain ibu? Nadia tersenyum lembut. Terus. Rizal menatap Nadia perlahan. Bangun rumah kecil. Terus. Rizal tampak gugup. Udah. Nadia mengerucutkan bibir. Bohong. Rizal tertawa kecil sambil menunduk malu. Sementara dari luar rumah, dua ibu-ibu tetangga sedang melintas sambil membawa keranjang sayur. Mereka langsung melambat saat melihat Nadia berada di rumah Rizal. Itu Nadia bukan? Iya. Astaga. Anak Pak Lurah main ke rumah tukang baju. Wah, ini bakal rame. Kabar itu mulai menyebar cepat ke seluruh desa seperti api kecil yang terkena angin besar. Malam harinya, beberapa warga mulai membicarakan hubungan mereka di warung kopi. Pak Lurah pasti ngamuk kalau tahu. Ya jelaslah, masa anaknya sama penjual baju keliling. Santri lagi. Suara tawa kecil terdengar. Sementara itu Nadia justru semakin sering memikirkan Rizal. Di kamarnya yang luas dan nyaman, ia memandangi bunga mawar pemberian Rizal yang mulai layu di atas meja. Entah kenapa bunga murah itu terasa jauh lebih berharga dibanding hadiah mahal dari pria-pria lain yang pernah mendekatinya. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, Nadia merasa dicintai dengan tulus. Bukan karena status ayahnya, bukan karena wajah cantiknya, melainkan karena dirinya sendiri. Namun kebahagiaan kecil itu mulai terganggu beberapa hari kemudian. Sore itu Nadia baru pulang dari pasar ketika ia melihat ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Pak Lurah menatap Nadia cukup lama. Kamu dekat sama Rizal? Nadia langsung terdiam. Dadanya mendadak berdebar. Jawab. Nadia menarik napas pelan. Iya. Wajah Pak Lurah langsung berubah dingin. Kamu sadar dia itu siapa? Nadia menunduk. Dia orang baik. Baik enggak cukup. Suara Pak Lurah mulai meninggi. Dia miskin. Kerjanya jualan keliling. Masa depan enggak jelas. Nadia mencoba membela. Tapi dia rajin kerja. Pak Lurah malah tertawa sinis. Rajin miskin maksudnya. Kalimat itu membuat Nadia diam. Sekolah enggak tinggi. Enggak punya apa-apa. Kamu mau hidup susah. Nadia menggigit bibir pelan. Selama ini ia memang tahu ayahnya tidak akan mudah menerima Rizal. Namun mendengar langsung penghinaan itu tetap membuat dadanya sesak. Pak Lurah lalu menunjuk Nadia dengan tegas. Dengar baik-baik. Ayah nggak mau kamu terlalu dekat sama dia lagi. Suasana rumah mendadak menjadi sangat tegang. Nadia masuk ke kamar dengan hati kacau. Malam itu untuk pertama kalinya ia menangis karena cintanya sendiri. Sementara di sisi lain desa, Rizal sedang duduk sendirian di teras pesantren kecil sambil memikirkan masa depannya. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia sadar dirinya miskin. Namun jauh di dalam hatinya, ia benar-benar ingin memperjuangkan Nadia. Karena baginya, Nadia adalah satu-satunya alasan yang membuat hidup beratnya terasa indah. Namun takdir mulai bergerak membawa badai besar yang belum mereka sadari. Keesokan siangnya, sebuah mobil hitam mewah memasuki desa Sumbermulyo.
Mobil itu langsung menarik perhatian warga karena jarang sekali ada kendaraan semewah itu masuk desa. Anak-anak kecil berlari mengikuti dari belakang. Para ibu keluar rumah melihat dengan penasaran. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Pak Lurah. Tak lama kemudian seorang pria muda keluar dari mobil dengan seragam polisi yang rapi dan wajah penuh percaya diri. Pak Lurah yang melihat langsung tersenyum lebar menyambutnya. Sementara dari kejauhan, Rizal yang sedang lewat membawa dagangan hanya bisa melihat semua itu dengan rasa asing yang tiba-tiba mengganggu hatinya. Dan tanpa Rizal sadari, pria berseragam itu perlahan akan menjadi awal kehancuran cintanya. Kedatangan pria berseragam polisi itu langsung menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Bahkan sejak sore hari, warung kopi dekat balai desa penuh oleh warga yang penasaran. Katanya polisi dari kota. Masih muda tapi pangkatnya bagus. Wah, cocok kalau jadi mantu Pak Lurah. Kalimat terakhir itu terdengar paling sering diucapkan warga. Sementara di rumah besar milik Pak Lurah, suasana terlihat hangat. Pak Lurah sendiri tampak begitu ramah menyambut tamunya. Pria muda itu memperkenalkan diri dengan nama Arga. Tubuhnya tinggi, kulitnya bersih. Cara bicaranya tenang dan penuh percaya diri. Seragam polisi yang dikenakannya terlihat rapi dan mahal. Nadia yang duduk di ruang tamu hanya diam memperhatikan. Entah kenapa, sejak awal ia merasa tidak nyaman dengan cara Arga menatapnya. Terlalu percaya diri, terlalu merasa unggul. Namun Pak Lurah justru tampak sangat kagum. Masih muda sudah jadi polisi. Hebat sekali. Arga tersenyum tipis. Alhamdulillah, Pak. Saya cuma berusaha. Bu Lurah ikut tersenyum bangga. Kalau orang sukses memang beda pembawaannya. Pak Lurah tertawa puas. Anak muda seperti ini baru punya masa depan. Ucapan itu terdengar biasa. Namun Nadia tahu kalimat itu sengaja diucapkan untuk menyindir Rizal. Malam semakin larut. Arga akhirnya pamit pulang. Namun sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Nadia. Besok kalau Nadia nggak sibuk, saya mau ajak jalan ke kota. Nadia langsung canggung. Namun Pak Lurah justru menjawab lebih dulu. Bagus itu, sesekali jalan sama orang sukses. Nadia hanya diam. Di luar rumah, mobil hitam Arga perlahan pergi meninggalkan halaman. Namun sejak malam itu, nama Arga mulai sering disebut di rumah Pak Lurah. Polisi muda, mapan, punya masa depan. Sementara nama Rizal mulai terdengar seperti sesuatu yang memalukan. Keesokan harinya Rizal datang seperti biasa membawa pakaian dagangan. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Pak Lurah kebetulan sedang duduk di teras rumah saat Rizal datang. Tatapan matanya dingin. Rizal langsung menunduk sopan. Assalamualaikum, Pak. Pak Lurah hanya menjawab singkat. Rizal mulai membuka beberapa pakaian dagangannya di depan rumah. Namun baru beberapa menit, Pak Lurah berkata datar. Nadia lagi sibuk. Rizal terdiam. Oh iya Pak. Padahal biasanya Nadia selalu keluar begitu mendengar suara motor Rizal. Hari itu Nadia memang ada di dalam rumah. Ia bahkan diam-diam mengintip dari balik tirai jendela. Wajahnya terlihat sedih. Ia ingin keluar menemui Rizal, namun tatapan ayahnya membuat ia tidak berani. Pak Lurah kembali bicara tanpa melihat Rizal. Kamu masih muda. Iya, Pak. Cari kerja yang benar. Rizal mulai merasa tidak nyaman. Saya memang jualan, Pak. Pak Lurah tertawa kecil sinis. Jualan keliling itu bukan masa depan. Kalimat itu menusuk tepat ke dada Rizal. Namun ia tetap menahan diri. Pak Lurah lalu menatap motor tua Rizal dari atas sampai bawah. Kamu pikir bisa bahagiain anak orang dengan motor begitu? Suasana mendadak sunyi. Rizal menunduk dalam. Tangannya mengepal pelan menahan sakit hati. Namun ia tetap berusaha sopan. Saya pamit dulu, Pak. Pak Lurah tidak menjawab. Rizal langsung membereskan dagangannya lalu pergi perlahan. Dari balik jendela, Nadia melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin mengejar Rizal. Namun rasa takut pada ayahnya membuat langkahnya terhenti. Sementara di jalan desa, Rizal mengendarai motor tuanya dengan pikiran kacau. Ucapan Pak Lurah terus terngiang di kepalanya. Jualan keliling itu bukan masa depan. Untuk pertama kalinya Rizal benar-benar merasa kecil. Malam harinya Nadia diam-diam menghubungi Rizal menggunakan pesan singkat. Maaf soal tadi. Beberapa menit kemudian Rizal membalas. Enggak apa-apa. Namun Nadia tahu itu bohong. Ia bisa merasakan luka dalam kalimat singkat Rizal.
Ayah cuma belum kenal Mas Rizal. Rizal membaca pesan itu cukup lama sebelum membalas. Mungkin ayahmu benar. Hati Nadia langsung terasa sesak. Ia buru-buru mengetik lagi. Aku percaya sama Mas Rizal. Namun pesan itu tidak langsung dibalas. Di sisi lain, Rizal sedang duduk sendirian di depan pesantren sambil memandangi motor tuanya yang mulai rusak. Ia sadar satu hal. Cinta saja mungkin memang tidak cukup. Dan pikiran itu mulai membuatnya takut kehilangan Nadia. Beberapa hari kemudian, Arga kembali datang ke desa. Kali ini membawa banyak buah tangan dari kota. Ia sengaja datang memakai seragam polisi lengkap. Warga desa langsung menyambutnya dengan kagum. Bahkan beberapa anak kecil meminta foto bersama. Pak Lurah terlihat semakin bangga. Sementara Nadia mulai merasa risih karena Arga terlalu sering datang. Namun Arga seolah sengaja menunjukkan dirinya lebih unggul dibanding Rizal. Saat Nadia sedang membeli minuman di warung dekat balai desa, Arga tiba-tiba datang menghampiri menggunakan mobil hitamnya. Nadia terkejut. Oh, Mas Arga. Arga tersenyum percaya diri. Mau saya antar pulang? Enggak usah. Namun saat itu beberapa warga mulai memperhatikan mereka. Arga sengaja membuka pintu mobil sambil berkata keras. Enggak enak kalau anak Pak Lurah jalan kaki. Nadia akhirnya masuk karena tidak enak dilihat warga. Namun dari kejauhan, Rizal melihat semua itu. Ia sedang berdiri di pinggir jalan membawa karung pakaian. Tatapannya kosong melihat Nadia duduk di mobil mewah bersama pria berseragam polisi. Perasaan aneh mulai tumbuh di dadanya. Takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang selama ini membuatnya bertahan hidup. Mobil itu perlahan melewati Rizal. Dan tepat sebelum kaca mobil tertutup penuh, Arga sempat menoleh sambil tersenyum tipis ke arah Rizal. Senyum penuh kemenangan. Seolah sedang berkata bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Rizal hanya diam mematung di pinggir jalan sambil memegang erat setang motor tuanya. Sementara langit sore perlahan berubah gelap. Dan tanpa Rizal sadari, badai besar mulai bergerak semakin dekat menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Sejak kedatangan Arga, suasana desa Sumbermulyo perlahan berubah. Nama pria muda berseragam polisi itu mulai terdengar di mana-mana. Para ibu memuji ketampanannya. Para bapak kagum dengan pekerjaannya. Bahkan anak-anak kecil mulai memanggilnya, Pak Polisi, setiap kali mobil hitamnya lewat. Dan yang paling menikmati semua perhatian itu adalah Pak Lurah. Setiap ada warga datang ke rumah, Pak Lurah selalu sengaja membahas Arga. Mas Arga itu polisi dari kota. Masih muda tapi karirnya bagus. Orangnya sopan lagi. Nada bangga dalam suara Pak Lurah terdengar jelas. Sementara Nadia semakin tidak nyaman. Karena ia sadar, ayahnya mulai punya harapan besar terhadap Arga. Dan itu berarti posisi Rizal perlahan mulai tersingkir. Sore itu Rizal datang ke pasar kecamatan membawa pakaian dagangannya seperti biasa. Cuaca sangat panas. Bajunya basah oleh keringat. Namun ia tetap berusaha menawarkan dagangan dari kios ke kios. Murah, Bu. Bahannya bagus. Namun pembeli sedang sepi. Hingga sore hari, Rizal baru menjual beberapa potong pakaian. Saat ia sedang duduk istirahat di pinggir pasar sambil minum air putih, suara mobil berhenti tepat di depannya. Rizal menoleh. Mobil hitam Arga. Pintu mobil terbuka perlahan. Dan Nadia turun dari dalam mobil sambil tersenyum kecil. Rizal langsung terdiam. Sementara Arga keluar dari sisi pengemudi dengan gaya penuh percaya diri. Ada Mas Rizal. Nada suaranya terdengar ramah. Namun tatapan matanya berbeda. Ada kesombongan di sana. Nadia tampak canggung. Mas Rizal lagi jualannya? Iya. Rizal berusaha tersenyum meski dadanya terasa sesak. Arga melirik pakaian dagangan Rizal sebentar lalu tersenyum tipis. Masih semangat jualan keliling. Rizal diam. Arga lalu menepuk pundaknya pelan. Bagus sih, daripada nganggur. Ucapan itu terdengar seperti pujian. Namun jelas terasa merendahkan. Nadia mulai tidak nyaman. Mas Arga, ayo. Namun Arga malah berdiri santai sambil memandangi motor tua Rizal. Motor beginian masih kuat ya? Rizal menahan napas pelan. Masih. Arga tertawa kecil. Hebat juga. Tatapan beberapa pedagang mulai mengarah ke mereka. Rizal merasa dipermalukan di depan banyak orang. Namun ia tetap memilih diam. Sementara Nadia mulai merasa bersalah. Karena untuk pertama kalinya ia melihat jelas bagaimana Arga memandang Rizal. Bukan sebagai teman.
melainkan sebagai orang rendahan. Saat Arga dan Nadia pergi meninggalkan pasar, Rizal hanya bisa memandangi mobil hitam itu menjauh perlahan. Panas matahari terasa kalah menyakitkan dibanding rasa sesak di dadanya. Malam itu Nadia diam-diam menemui Rizal di belakang musola pesantren. Suasana sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar pelan. Rizal duduk di tangga musola sambil menatap tanah. Nadia berdiri di depannya dengan wajah gelisah. "Maaf soal tadi." Rizal tersenyum kecil. "Kenapa minta maaf?" "Aku nggak enak." Rizal menggeleng pelan. "Enggak salah kamu." Nadia duduk di samping Rizal. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu Nadia bicara pelan. "Aku nggak suka cara Mas Arga ngomong ke Mas Rizal." Rizal tersenyum tipis. "Dia cuma jujur." Nadia langsung menoleh. "Maksudnya?" Rizal menatap langit malam. "Aku memang nggak punya apa-apa." Kalimat itu membuat hati Nadia terasa nyeri. Karena untuk pertama kalinya ia mendengar nada putus asa dalam suara Rizal. Nadia buru-buru menggenggam tangan Rizal. "Aku nggak peduli soal itu." Rizal menatap tangan Nadia yang menggenggam tangannya. Hangat. Namun entah kenapa, malam itu ia justru semakin takut kehilangan. Sementara di rumah Pak Lurah, Arga sedang duduk santai sambil minum kopi bersama Pak Lurah. Pak Lurah tampak semakin menyukai pemuda itu. Kalau orang sukses memang beda pembawaannya. Arga tertawa kecil. "Saya biasa aja, Pak." "Enggak usah rendah hati. Polisi itu pekerjaan terhormat." Arga tersenyum puas. Lalu dengan santai ia bertanya, "Nadia memang dekat sama penjual baju itu ya?" Wajah Pak Lurah langsung berubah tidak suka. "Itu yang bikin saya pusing." Arga pura-pura prihatin. Sayang sekali kalau gadis seperti Nadia salah pilih. Kalimat itu langsung membuat Pak Lurah menghela napas berat. "Saya juga mikir begitu." Arga sengaja diam beberapa detik lalu berkata pelan, "Kalau saya boleh jujur, perempuan biasanya butuh masa depan yang jelas." Pak Lurah langsung mengangguk setuju. Dan malam itu, tanpa Nadia sadari, Arga mulai perlahan mempengaruhi pikiran ayahnya. Hari demi hari berlalu. Arga semakin sering datang ke rumah Pak Lurah. Kadang membawa makanan mahal dari kota. Kadang mengajak Pak Lurah makan di restoran besar. Kadang membantu mengurus urusan desa menggunakan koneksinya yang katanya luas. Pak Lurah semakin kagum. Sementara Rizal justru semakin merasa jauh dari Nadia. Ia mulai sering melihat Nadia pergi bersama Arga. Naik mobil, makan di kota, tertawa bersama. Meski Nadia masih mencoba menjaga hubungannya dengan Rizal, perlahan semuanya mulai berubah. Suatu sore Rizal datang ke rumah Pak Lurah membawa pesanan gamis untuk Nadia. Namun halaman rumah sedang ramai. Beberapa warga berkumpul karena Arga baru datang. Mobil hitamnya terparkir tepat di depan rumah. Rizal langsung merasa canggung. Namun sebelum ia sempat pergi, Arga sudah melihatnya lebih dulu. Mas Rizal." Semua mata langsung menoleh. Rizal tersenyum sopan. "Saya cuma nganter pesanan." Arga mendekat sambil memasukkan tangan ke saku celana. "Rajin banget ya." Nada suaranya kembali terdengar merendahkan. Pak Lurah ikut keluar rumah. Begitu melihat Rizal, wajahnya langsung berubah datar. "Nadia lagi sibuk." "Oh, ya sudah Pak." Namun Arga tiba-tiba berkata sambil tertawa kecil. "Kasihan juga ya, panas-panasan keliling jualan begini." Beberapa warga ikut tersenyum kecil. Dan Arga melanjutkan kalimatnya sambil menatap Rizal dari atas sampai bawah. "Tapi ya begitulah hidup kalau nggak punya masa depan." Suasana mendadak sunyi. Wajah Rizal langsung pucat. Sementara Nadia yang baru keluar rumah mendengar semua ucapan itu dengan wajah kaget. Ia melihat Rizal berdiri diam menahan malu di depan banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, Nadia mulai sadar. Dua pria yang sedang memperebutkannya berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Setelah kejadian penghinaan di halaman rumah Pak Lurah, hubungan Rizal dan Nadia mulai terasa berbeda. Tidak lagi sehangat dulu. Tidak lagi sesederhana ketika Nadia masih duduk menemani Rizal melipat pakaian di teras rumah reotnya. Kini di antara mereka mulai ada jarak yang perlahan tumbuh. Dan jarak itu bernama rasa malu. Malam itu Nadia duduk sendirian di kamar sambil memandangi layar ponselnya. Pesan dari Rizal sudah lama terbuka, namun belum ia balas. "Aku tadi nggak apa-apa." Kalimat sederhana itu justru membuat hati Nadia semakin tidak tenang. Karena ia tahu Rizal sebenarnya terluka. Sangat terluka. Namun di sisi lain,
Ucapan Arga dan ayahnya perlahan mulai mempengaruhi pikirannya. Tentang masa depan, tentang kehidupan, tentang status sosial, tentang kemiskinan. Hal-hal yang dulu tidak pernah Nadia pikirkan saat jatuh cinta pada Rizal. Pagi harinya Arga kembali datang ke rumah membawa sarapan dari kota. Pak Lurah langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, jadi repot terus Mas Arga." "Enggak apa-apa, Pak." Arga sengaja membawa makanan mahal yang jarang ada di desa. Ia tahu cara mengambil hati keluarga Nadia. Saat Nadia keluar rumah, Arga langsung tersenyum. "Pagi, Nadia." "Pagi." Pak Lurah tersenyum puas melihat mereka. Coba tuh diajak jalan lagi sama Mas Arga. Kasihan di rumah terus. Nadia hanya diam. Namun beberapa menit kemudian ia akhirnya ikut pergi bersama Arga ke kota. Mobil hitam itu melaju meninggalkan desa. Sementara dari kejauhan, Rizal melihat semuanya saat sedang mendorong motor tuanya yang mogok di pinggir jalan. Tatapannya kosong. Ia melihat Nadia tertawa kecil di dalam mobil bersama Arga. Dan untuk pertama kalinya, Rizal merasakan sesuatu yang sangat menyesakan. Takut tersaingi, takut kalah, takut ditinggalkan. Namun Rizal tetap mencoba berpikir baik. Mungkin Nadia hanya tidak enak menolak. Mungkin Nadia masih mencintainya. Mungkin semuanya belum terlambat. Namun kenyataan mulai berbicara berbeda. Di kota, Arga sengaja membawa Nadia ke tempat-tempat mewah yang belum pernah Nadia datangi sebelumnya. Restoran besar, kafe modern, pusat perbelanjaan. Nadia memang tidak terlalu tertarik dengan kemewahan itu, namun perlahan ia mulai menikmati perhatian yang diberikan Arga. Apalagi Arga selalu tahu cara membuat dirinya terlihat unggul. Saat mereka makan siang, Arga berkata sambil tersenyum. "Kalau nanti punya istri, saya pengen bahagiain dia." Nadia diam. Arga melanjutkan. "Perempuan itu pantas hidup nyaman, enggak capek." Entah kenapa kalimat itu langsung membuat Nadia teringat Rizal. Teringat motor tuanya. Teringat rumah kecilnya. Teringat pakaian lusuh yang sering dipakai Rizal saat jualan keliling. Dan tanpa Nadia sadari, pikirannya mulai goyah. Sore harinya Rizal datang ke rumah Pak Lurah seperti biasa. Namun kali ini Nadia terlihat berbeda. Tidak terlalu antusias. Tidak lagi banyak tersenyum. Bahkan lebih sering sibuk memainkan ponselnya. Rizal mencoba tersenyum. "Capek dari kota?" "Iya." "Jalan-jalannya seru?" Nadia tersenyum kecil. "Lumayan." Jawaban singkat itu membuat suasana terasa canggung. Biasanya Nadia akan bercerita panjang lebar tentang apapun kepada Rizal. Namun sekarang semuanya terasa dingin. Rizal mencoba membuka pembicaraan lagi. "Aku bawain model baru." "Oh." Nadia hanya melihat sekilas pakaian dagangan Rizal tanpa minat seperti biasanya. Dan itu sangat terasa oleh Rizal. Beberapa detik suasana menjadi hening. Lalu tanpa sengaja Nadia berkata, "Mas Rizal, capek enggak sih jualan terus begini?" Rizal tersenyum kecil. "Ya capek, tapi harus dijalani." Nadia menggigit bibir pelan sebelum berkata, "Mas enggak kepikiran cari kerja lain?" Rizal mulai merasa ada yang aneh. "Memangnya kenapa?" Nadia tampak ragu. "Aku cuma mikir, sampai kapan Mas mau begini terus?" Kalimat itu terasa seperti pisau pelan yang menusuk hati Rizal. Meski Nadia mengucapkannya dengan suara lembut, tetap saja terasa menyakitkan. Karena itu pertama kalinya Nadia terdengar meragukan dirinya. Rizal menatap Nadia cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat keraguan di mata gadis itu. Malamnya Rizal duduk sendirian di depan pesantren sambil memikirkan semuanya. Angin malam terasa dingin. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Arga. Arga punya mobil, punya seragam, punya status. Sementara dirinya hanya penjual baju keliling dengan motor tua. Semakin dipikirkan, semakin kecil harga dirinya terasa. Di sisi lain, Arga mulai semakin percaya diri. Ia sadar Nadia perlahan mulai terpengaruh. Dan Arga sengaja memanfaatkan keadaan itu. Beberapa hari kemudian, Arga mengajak Nadia menghadiri acara di kota bersama teman-temannya yang sebagian besar polisi. Nadia awalnya menolak. Namun Pak Lurah justru mendukung. Bagus itu, biar dapat pergaulan yang bagus. Akhirnya Nadia ikut. Dan malam itu menjadi salah satu malam yang mengubah pikirannya semakin jauh dari Rizal. Karena untuk pertama kalinya Nadia masuk ke lingkungan yang penuh kemewahan dan penghormatan kepada Arga. Semua orang menghormati pria berseragam itu. Semua memanggilnya dengan penuh kagum.
Nadia mulai merasa bangga berada di samping Arga. Perasaan yang perlahan membuatnya semakin malu pada kehidupan sederhana Rizal. Sementara itu di desa, Rizal tetap berjualan seperti biasa. Malah mulai turun ketika hujan deras tiba-tiba mengguyur jalanan. Motor tua Rizal mogok di tengah jalan. Ia terpaksa mendorong sambil kehujanan sendirian. Beberapa mobil melintas melewatinya begitu saja. Hingga tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh di depan. Rizal mengenali mobil itu. Mobil Arga. Kaca mobil perlahan terbuka. Di dalamnya ada Nadia dan Arga. Lampu jalan memantulkan wajah Rizal yang basah kuyup sambil mendorong motor tuanya. Arga tersenyum tipis. Sementara Nadia menatap Rizal dengan perasaan campur aduk. Namun yang paling menyakitkan, mobil itu kembali melaju meninggalkan Rizal di tengah hujan deras tanpa satupun bantuan. Rizal berhenti mendorong motornya beberapa detik. Air hujan terus membasahi wajahnya. Namun malam itu, yang paling dingin bukan hujan, melainkan hati seseorang yang perlahan mulai berubah karena silau pada kemewahan dunia. Hujan malam itu menjadi titik yang mulai mengubah hati Rizal perlahan. Meski ia tetap mencoba tersenyum dan menjalani hidup seperti biasa, ada luka yang diam-diam tumbuh semakin dalam di dadanya. Luka karena merasa kalah. Luka karena sadar dirinya mulai dipandang rendah oleh perempuan yang ia cintai. Namun Rizal masih bertahan. Masih berharap Nadia akan kembali seperti dulu. Pagi itu suasana warung kopi dekat balai desa ramai seperti biasa. Beberapa warga duduk sambil mengobrol tentang panen, harga pupuk, dan kabar terbaru dari desa. Di sudut warung, Arga duduk santai memakai kaos hitam ketat sambil menikmati kopi. Meski tidak mengenakan seragam polisi, aura percaya dirinya tetap membuat banyak orang segan. Beberapa warga bahkan berebut ingin duduk dekat dengannya. Sementara itu Rizal datang membawa beberapa pakaian dagangan. "Permisi Pak, siapa tahu ada yang mau lihat baju baru?" Salah satu warga melirik sekilas lalu menggeleng. "Enggak dulu." Rizal tetap tersenyum sopan. Saat Rizal hendak pergi, Arga tiba-tiba memanggilnya. "Mas Rizal." Rizal menoleh. "Iya? Sini dulu." Beberapa warga langsung memperhatikan. Rizal mendekat perlahan. Arga tersenyum kecil sambil menyeruput kopi. "Capek nggak sih tiap hari muter keliling jualan?" Rizal tersenyum tipis. Namanya juga cari rezeki. Arga mengangguk sambil tertawa kecil. "Ya bagus sih." Namun beberapa detik kemudian ia melanjutkan kalimatnya. "Tapi laki-laki itu harus punya masa depan jelas." Warung mendadak sunyi. Beberapa warga mulai saling melirik. Rizal masih diam. Arga lalu bersandar santai. "Soalnya perempuan sekarang realistis." Nada suaranya mulai terdengar sengaja menyindir. "Enggak cukup cuma modal rajin ngaji." Beberapa orang tertawa kecil. Rizal merasakan dadanya mulai panas. Namun ia tetap menahan diri. Arga melanjutkan lagi sambil tersenyum tipis. "Kalau saya jadi perempuan sih, saya juga bingung mau hidup dari apa kalau suaminya cuma jualan keliling." Suara tawa semakin terdengar jelas. Salah satu warga bahkan ikut berkata, "Ya iyalah, masa depan penting." Rizal menggenggam erat tangan di balik bajunya. Wajahnya mulai memerah menahan malu. Namun Arga belum berhenti. Ia menatap motor tua Rizal yang terparkir di depan warung lalu berkata sambil terkekeh, "Itu motor apa peninggalan sejarah?" Suasana warung langsung pecah oleh tawa. Rizal merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Namun yang paling menyakitkan, saat itu Nadia sedang berdiri tidak jauh dari warung bersama Bu Lurah. Dan Nadia mendengar semua penghinaan itu. Mata Rizal sempat bertemu dengan mata Nadia. Ada harapan kecil di sana. Harapan agar Nadia membelanya. Atau minimal menghentikan semua ini. Namun Nadia hanya diam. Tidak bicara apapun, tidak bergerak sedikit pun. Dan diamnya Nadia terasa jauh lebih menyakitkan dibanding semua hinaan Arga. Rizal menunduk pelan. "Saya pamit." Arga masih tersenyum santai. "Hati-hati di jalan, Mas." Rizal pergi sambil membawa karung pakaiannya. Langkahnya terasa berat. Tatapan warga terus mengikuti dari belakang. Beberapa bahkan masih terdengar tertawa kecil. Sementara Nadia hanya diam mematung. Entah kenapa dadanya terasa tidak nyaman melihat Rizal dipermalukan seperti itu. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ucapan Arga mulai terdengar masuk akal di kepalanya. Tentang masa depan, tentang kehidupan nyaman, tentang status. Hal-hal yang perlahan membuat hatinya berubah. Siang itu Rizal berhenti di pinggir sungai kecil dekat sawah.
Ia duduk sendirian sambil memandangi air mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar rendah. Selama ini ia selalu percaya kerja keras dan ketulusan cukup untuk membuat seseorang bahagia. Namun kini ia mulai ragu. Apa benar cinta bisa menang melawan kenyataan hidup? Sementara itu di rumah Pak Lurah, suasana justru penuh tawa. Pak Lurah terlihat semakin akrab dengan Arga. Mas Arga memang cocok jadi pemimpin. Arga tertawa kecil. Ah, biasa saja, Pak. Bu Lurah ikut tersenyum bangga. Nadia juga jadi kelihatan cocok kalau jalan sama Mas Arga. Nadia yang sedang duduk di ruang tamu hanya diam. Namun diam-diam kalimat itu membuat pipinya memerah. Pak Lurah lalu berkata sambil serius. Kalau dibandingkan sama penjual baju itu, jelas jauh. Nadia menunduk pelan. Dan tanpa sadar, ia tidak lagi membantah. Malam harinya Rizal datang ke rumah Nadia untuk mengantar pesanan pakaian dari tetangga. Namun suasana rumah sedang ramai. Beberapa perangkat desa sedang berkumpul bersama Pak Lurah dan Arga. Begitu Rizal masuk halaman rumah, percakapan mereka langsung terhenti. Pak Lurah menatap Rizal datar. Ada apa? Saya nganter pesanan. Pak Lurah menunjuk meja tanpa berdiri. Taruh situ. Rizal mengangguk pelan. Namun saat ia hendak pergi, salah satu perangkat desa bercanda. Wah, saingan Mas Arga datang. Semua langsung tertawa. Rizal langsung berhenti melangkah. Arga ikut tersenyum sambil berkata santai. Saingan apanya? Lalu ia menatap Rizal dari atas sampai bawah. Levelnya aja beda. Suasana langsung kembali dipenuhi tawa kecil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Rizal benar-benar merasa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan mereka. Ia pergi meninggalkan rumah Pak Lurah dengan langkah berat. Sementara dari dalam rumah, Nadia diam-diam memperhatikan Rizal pergi. Ada rasa bersalah di dalam hatinya. Namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa malu yang mulai tumbuh setiap kali melihat kehidupan sederhana Rizal. Dan tanpa mereka sadari, cinta yang dulu tumbuh tulus perlahan mulai kalah oleh gengsi dan kemewahan. Setelah penghinaan demi penghinaan yang diterimanya, Rizal mulai berubah menjadi lebih pendiam. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tetap berjualan dari desa ke desa, tetap membantu pesantren setiap pagi dan malam. Namun senyumnya tidak lagi setulus dulu. Kini setiap kali melihat mobil hitam Arga terparkir di rumah Pak Lurah, dada Rizal selalu terasa sesak. Ia mulai sadar bahwa dirinya perlahan sedang kehilangan Nadia, dan hal itu membuat tidurnya tidak pernah tenang. Sementara Nadia sendiri juga mulai berubah. Ia memang masih peduli pada Rizal, namun perasaannya kini dipenuhi kebingungan. Di satu sisi ia merasa nyaman dengan ketulusan Rizal. Namun di sisi lain, Arga menawarkan kehidupan yang terlihat jauh lebih menjanjikan. Kemewahan, status, kehormatan. Hal-hal yang perlahan membuat Nadia mulai membandingkan dua laki-laki itu. Dan tanpa sadar, pikirannya mulai berubah. Sore itu Rizal memberanikan diri datang menemui Nadia di belakang rumah Pak Lurah. Tempat itu biasanya sepi karena berbatasan langsung dengan kebun bambu kecil. Nadia datang pelan setelah menerima pesan dari Rizal. Wajah Rizal terlihat lelah. Matanya sembab seperti kurang tidur. Nadia langsung merasa tidak enak. Mas Rizal. Rizal tersenyum tipis. Makasih udah mau datang. Mereka berdiri berhadapan beberapa detik tanpa bicara. Suasana terasa canggung. Berbeda sekali dibanding dulu ketika mereka bisa tertawa hanya karena hal kecil. Rizal akhirnya membuka suara pelan. Aku mau tanya sesuatu. Apa? Rizal menarik napas panjang. Kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan itu membuat Nadia langsung terdiam. Dadanya mendadak berdebar. Karena untuk pertama kali, Rizal terdengar begitu takut kehilangan. Nadia mencoba tersenyum kecil. Kok nanya begitu? Rizal menatap Nadia lekat-lekat. Karena aku ngerasa kamu mulai jauh. Nadia langsung memalingkan wajah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya ia sendiri mulai bingung dengan perasaannya. Rizal kembali bicara. Aku tahu aku miskin. Kalimat itu langsung membuat Nadia menoleh lagi. Tapi aku serius sama kamu. Suara Rizal terdengar berat. Aku memang belum punya apa-apa sekarang. Tapi aku kerja keras. Aku pengen bahagiain kamu. Nadia menggigit bibir pelan. Jika beberapa bulan lalu mendengar ucapan itu mungkin ia akan tersentuh. Namun sekarang pikirannya mulai dipenuhi banyak pertimbangan. Tentang masa depan. Tentang kehidupan setelah menikah.
Tentang rasa takut hidup susah. Nadia akhirnya berkata pelan. Aku takut hidup susah, Mas. Kalimat itu langsung membuat Rizal membeku. Angin sore berhembus pelan melewati mereka. Namun suasana terasa sangat dingin. Nadia buru-buru melanjutkan. Bukan berarti aku nggak peduli sama Mas Rizal. Tapi aku juga mikirin masa depan. Rizal diam. Tatapannya perlahan kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Nadia menunduk. Ayah juga nggak akan pernah setuju. Rizal tertawa kecil pahit. Iya, aku tahu. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Lalu Rizal berkata dengan suara lirih. Kalau aku sukses nanti, kamu masih mau sama aku? Pertanyaan itu membuat mata Nadia berkaca-kaca. Namun ia tidak langsung menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia sendiri mulai ragu apakah masih bisa menunggu Rizal. Dan diamnya Nadia sudah cukup menjadi jawaban bagi Rizal. Hati Rizal terasa hancur perlahan. Namun ia masih mencoba bertahan. Kalau aku usaha lebih keras lagi. Nadia menatap Rizal dengan mata sedih. Mas Rizal enggak ngerti. Apa? Aku takut. Rizal tersenyum pahit. Takut miskin. Nadia langsung terdiam. Karena memang itulah kenyataannya. Dan kejujuran itu terasa sangat menyakitkan bagi Rizal. Malam harinya Rizal pulang ke rumah dengan langkah lemas. Ibunya yang melihat langsung merasa khawatir. Kamu kenapa, Zal? Rizal hanya tersenyum tipis. Capek. Namun malam itu Rizal tidak bisa tidur. Ucapan Nadia terus terngiang di kepalanya. Aku takut hidup susah. Kalimat sederhana yang terasa seperti menghancurkan seluruh harga dirinya. Di sisi lain, Arga justru semakin percaya diri. Ia sadar Nadia mulai goyah. Dan ia sengaja memanfaatkan keadaan itu. Keesokan harinya Arga datang lagi ke rumah Pak Lurah membawa banyak oleh-oleh dari kota. Pak Lurah langsung tersenyum puas. Wah, jadi repot terus. Arga tertawa santai. Enggak apa-apa, Pak. Saat Nadia keluar rumah, Arga menyerahkan sebuah kotak kecil mewah. Ini buat Nadia. Nadia tampak terkejut. Apa ini? Buka aja. Nadia perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung emas cantik yang berkilau terkena cahaya. Bu Lurah langsung kagum. Masya Allah. Pak Lurah tertawa bangga. Nah begitu, laki-laki harus bisa membahagiakan perempuan. Nadia terdiam menatap kalung itu. Ia belum pernah menerima hadiah semahal itu sebelumnya. Dan tanpa sadar, hatinya mulai semakin goyah. Sementara di luar rumah, Rizal kebetulan sedang lewat membawa dagangan. Ia melihat Nadia tersenyum menerima hadiah dari Arga. Pak Lurah bahkan terlihat sangat bahagia. Rizal berhenti beberapa detik di pinggir jalan. Dadanya terasa semakin sesak. Namun yang paling menyakitkan, saat Nadia menoleh dan melihat Rizal berdiri di luar pagar, gadis itu justru tampak gugup lalu buru-buru menyembunyikan kalung itu. Seolah takut Rizal melihatnya. Dan sikap kecil itu cukup membuat hati Rizal runtuh perlahan. Malam itu untuk pertama kalinya Rizal menangis sendirian di musola pesantren. Ia mencoba kuat, mencoba ikhlas. Namun rasa cintanya kepada Nadia terlalu besar. Sementara dari kejauhan, suara mobil Arga kembali terdengar memasuki rumah Pak Lurah. Dan malam itu, Rizal mulai sadar, bukan hanya cintanya yang sedang direbut, tetapi juga harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Setelah percakapan menyakitkan dengan Nadia, hidup Rizal terasa semakin berat. Namun anehnya, di tengah rasa hancur itu justru muncul satu tekad besar di dalam hatinya. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tidak ingin kehilangan Nadia tanpa perjuangan terakhir. Selama beberapa malam Rizal terus memikirkan satu keputusan nekat. Melamar Nadia. Meskipun ia sadar kemungkinan diterima sangat kecil. Namun Rizal ingin membuktikan bahwa cintanya serius. Bahwa dirinya datang dengan niat baik. Bukan sekadar bermain-main seperti yang selalu dianggap Pak Lurah. Malam itu Rizal duduk bersama ibunya di ruang tamu kecil rumah mereka yang remang-remang. Ibunya sedang menjahit pakaian tetangga untuk tambahan penghasilan. Rizal terlihat gelisah sejak tadi. Ibunya akhirnya bertanya pelan, "Kamu lagi mikirin Nadia ya?" Rizal tersenyum pahit. "Iya." Ibunya terdiam beberapa detik lalu berkata lembut, "Kamu serius sama dia?" Rizal mengangguk pelan. "Sangat serius." Ibunya menatap wajah anaknya cukup lama. Ia tahu Rizal benar-benar mencintai Nadia. Namun ia juga tahu luka besar mungkin sedang menunggu anaknya.
Kalau begitu datang baik-baik ke rumahnya. Rizal menatap ibunya. Kalau ditolak. Ibunya tersenyum sedih. Minimal kamu sudah berjuang. Kalimat sederhana itu membuat Rizal memberanikan diri mengambil keputusan. Keesokan harinya Rizal bekerja lebih keras dari biasanya. Ia berjualan sejak pagi hingga malam demi mengumpulkan sedikit uang untuk membeli cincin sederhana dan membawa beberapa bingkisan saat melamar. Meski tidak banyak, semuanya dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dan itu sangat berarti bagi Rizal. Sementara di sisi lain desa, Arga semakin lengket dengan keluarga Pak Lurah. Bahkan beberapa warga mulai terang-terangan menganggap Arga calon menantu Pak Lurah. Nadia sama Mas Arga cocok banget. Kalau jadi nikah, Pak Lurah pasti makin dihormati. Gosip itu terus menyebar. Dan semuanya sampai ke telinga Rizal. Namun Rizal memilih tetap datang. Malam Jumat itu suasana rumah Pak Lurah cukup ramai. Beberapa kerabat sedang berkumpul karena Arga datang dari kota membawa makanan mahal. Pak Lurah terlihat sangat senang. Sementara Nadia duduk di ruang tamu dengan wajah yang sulit ditebak. Tiba-tiba suara motor tua berhenti di depan rumah. Pak Lurah langsung menoleh. Begitu melihat Rizal turun membawa kotak kecil dan bingkisan sederhana, wajah Pak Lurah langsung berubah dingin. Rizal berjalan masuk dengan gugup. Keringat dingin membasahi tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban Pak Lurah terdengar datar. Rizal menelan ludah pelan. Saya mau bicara baik-baik, Pak. Pak Lurah belum menjawab. Arga yang duduk di ruang tamu mulai memperhatikan dengan senyum tipis. Rizal berdiri tegak meski lututnya terasa lemas. Saya datang untuk melamar Nadia. Suasana rumah langsung mendadak sunyi. Beberapa kerabat saling menatap. Bu Lurah bahkan terlihat kaget. Sedangkan Arga perlahan menyandarkan tubuh sambil tersenyum mengejek. Pak Lurah menatap Rizal cukup lama. Lalu tiba-tiba tertawa kecil penuh sinis. Kamu serius? Rizal mengangguk. Saya serius. Pak Lurah berdiri perlahan. Tatapannya mulai tajam. Kamu mau nikahi anak saya pakai apa? Rizal mencoba tenang. Saya memang belum mapan, Pak. Tapi saya siap kerja keras. Pak Lurah tertawa lebih keras. Kerja keras. Ia menunjuk motor tua Rizal di luar rumah. Pakai motor rongsokan itu. Beberapa kerabat mulai ikut tersenyum kecil. Rizal menunduk menahan malu. Namun ia masih mencoba bertahan. Saya akan berusaha bahagiakan Nadia. Pak Lurah mendekat sambil menatap Rizal dari atas sampai bawah. Kamu sadar enggak siapa dirimu? Rizal diam. Pak Lurah melanjutkan dengan nada tinggi. Ngaji enggak bikin kaya. Kalimat itu membuat suasana makin tegang. Nadia langsung menatap ayahnya dengan wajah terkejut. Namun Pak Lurah belum berhenti. Kamu pikir anak saya mau hidup susah? Rizal menggenggam erat kotak kecil di tangannya. Dadanya terasa panas. Namun ia tetap mencoba menjaga sopan santun. Saya datang baik-baik, Pak. Pak Lurah justru tertawa sinis. Baik-baik katanya. Lalu dengan suara keras ia berkata, ngaca dulu sebelum lamar anak saya. Kalimat itu seperti petir yang menghantam tepat di dada Rizal. Beberapa kerabat mulai berbisik pelan. Sementara Arga duduk santai sambil menikmati semua itu. Dan yang paling menyakitkan, Nadia hanya diam menunduk. Tidak membela Rizal sedikit pun. Rizal perlahan menoleh ke arah Nadia. Matanya penuh harapan terakhir. Namun Nadia tetap diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Dan diam itu menjadi jawaban paling menyakitkan. Arga akhirnya ikut bicara sambil tersenyum tipis. Mas Rizal itu baik. Tapi ya realistis aja. Pak Lurah langsung mengangguk. Lihat tuh Mas Arga. Nada suaranya penuh kebanggaan. Polisi. Punya masa depan jelas. Lalu Pak Lurah kembali menatap Rizal. Kalau laki-laki miskin jangan mimpi terlalu tinggi. Suasana rumah terasa semakin menusuk. Rizal perlahan menundukkan kepala. Harga dirinya benar-benar hancur malam itu. Tangannya gemetar saat meletakkan kotak cincin kecil di atas meja. Saya pamit. Pak Lurah bahkan tidak menahan. Bagus. Rizal berjalan keluar rumah dengan langkah lemah. Hujan mulai turun membasahi halaman. Namun ia terus berjalan tanpa peduli. Sementara di dalam rumah, Nadia akhirnya menangis pelan setelah Rizal pergi. Namun semuanya sudah terlambat. Karena malam itu, hati Rizal benar-benar hancur. Di luar pagar rumah Pak Lurah, Rizal berhenti beberapa detik di tengah hujan deras. Air matanya bercampur dengan air hujan.
Untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa begitu hina hanya karena miskin. Dan malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Rizal. Perubahan yang nantinya akan membuat semua orang menyesal telah merendahkannya. Sejak malam penghinaan itu, Rizal menghilang dari kehidupan Nadia. Ia tidak lagi datang ke rumah Pak Lurah. Tidak lagi lewat depan rumah sambil membawa pakaian dagangan. Bahkan beberapa warga mulai jarang melihat motor tuanya berkeliling desa. Rizal memilih mengurung diri beberapa hari di pesantren. Ia lebih banyak diam, lebih banyak beribadah. Namun di balik ketenangannya, ada luka besar yang belum benar-benar sembuh. Ucapan Pak Lurah masih terus terngiang di kepalanya. Kalau laki-laki miskin jangan mimpi terlalu tinggi. Kalimat itu seperti api yang membakar harga dirinya setiap malam. Sementara di rumah Pak Lurah, suasana justru semakin ramai. Hubungan Nadia dan Arga makin dekat. Pak Lurah bahkan mulai terang-terangan memperkenalkan Arga sebagai calon menantunya kepada warga desa. Semua orang terlihat kagum. Apalagi Arga selalu tampil rapi dan penuh wibawa dengan seragam polisinya. Namun tidak ada yang tahu, di balik senyum percaya dirinya, Arga menyimpan sesuatu yang sangat gelap. Suatu sore Nadia duduk di teras rumah sambil memandangi jalan desa yang mulai sepi. Entah kenapa, sejak Rizal pergi, hatinya justru terasa kosong. Ia mulai merindukan hal-hal sederhana yang dulu sering ia abaikan. Cara Rizal tersenyum. Cara Rizal berbicara lembut. Cara Rizal selalu datang membawa perhatian kecil tanpa berharap apapun. Namun semua itu kini terasa jauh. Bu Lurah datang duduk di samping Nadia. "Kamu masih mikirin Rizal?" Nadia menunduk pelan. Bu Lurah menghela napas. "Sudahlah, kadang hidup memang harus realistis." Nadia diam. Dan perlahan, ia mulai mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa memilih Arga adalah keputusan yang benar. Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan Nadia dan Arga mulai menyebar ke seluruh desa. Pak Lurah sengaja membuat acara besar-besaran. Tenda dipasang di halaman rumah. Lampu warna-warni menghiasi jalan depan rumah. Warga desa berdatangan dengan wajah kagum. Beruntung sekali Nadia dapat polisi muda. Pak Lurah makin hebat sekarang. Sementara di sudut lain desa, Rizal hanya mendengar semua kabar itu dari orang-orang yang lewat. Malam sebelum acara pertunangan, Rizal duduk sendirian di makam ayahnya. Langit malam sangat sunyi. Ia memandangi tanah makam cukup lama sebelum akhirnya bicara pelan. "Aku gagal, Yah." Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, Rizal benar-benar merasa kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Namun malam itu juga, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia sadar satu hal. Kalau terus bertahan di desa itu, ia hanya akan terus dihina dan dipandang rendah. Ia harus pergi. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri. Hari pertunangan akhirnya tiba. Rumah Pak Lurah penuh oleh tamu undangan. Musik dangdut terdengar keras. Arga datang memakai pakaian mewah sambil tersenyum bangga. Semua mata tertuju padanya. Pak Lurah berjalan ke sana kemari dengan wajah penuh kebahagiaan. Namun di tengah keramaian itu, Nadia justru terlihat tidak benar-benar bahagia. Sesekali matanya memandang jalan depan rumah, seolah berharap seseorang datang. Namun Rizal tidak pernah muncul. Dan jauh di dalam hati Nadia, ada rasa kecewa kecil yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Nadia dan Arga akhirnya digelar dengan sangat mewah. Itu menjadi pesta terbesar yang pernah diadakan di desa Sumbermulyo. Panggung besar berdiri megah. Mobil-mobil mewah memenuhi jalan. Warga desa datang berbondong-bondong hanya untuk melihat pesta anak Pak Lurah. Semua orang memuji kemegahan acara itu. Nadia benar-benar beruntung. Suaminya polisi. Hidupnya pasti enak. Pak Lurah terlihat sangat bangga berdiri di samping menantunya. Sedangkan Arga menikmati semua perhatian itu dengan senyum puas. Namun tidak ada satupun yang tahu. Di saat semua orang sedang bergembira, ada seseorang yang sedang pergi meninggalkan desa dengan hati hancur. Pagi itu, tepat beberapa jam sebelum akad nikah dimulai, Rizal mengendarai motor tuanya keluar dari desa Sumbermulyo. Di belakang motornya hanya ada satu tas kecil berisi pakaian. Ia berhenti sejenak di atas jembatan kecil dekat sawah. Dari kejauhan suara musik pesta pernikahan masih terdengar samar. Rizal menatap desa itu cukup lama. Desa tempat ia tumbuh. Desa tempat cintanya dihancurkan. Desa tempat dirinya dipermalukan hanya karena miskin. Matanya mulai berkaca-kaca.
Namun kali ini tidak ada tangis. Yang tersisa hanyalah tekad. Rizal menarik napas panjang lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku akan kembali setelah berhasil. Motor tua itu kembali berjalan perlahan meninggalkan desa. Sementara di rumah Pak Lurah, Nadia sedang duduk di pelaminan dengan gaun mewah dan senyum yang dipaksakan. Semua orang mengira ia bahagia. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa hilang sejak Rizal pergi. Dan tanpa Nadia sadari, hari itu bukan awal kebahagiaannya, melainkan awal dari kehancuran hidup yang perlahan sedang menunggunya. Kota Surabaya menyambut Rizal dengan panas terik dan kerasnya kehidupan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat, tidak ada tempat nyaman untuk pulang. Yang ada hanya jalanan ramai, suara kendaraan, dan perjuangan yang harus ia hadapi sendirian. Hari pertama tiba di kota, Rizal bahkan tidak tahu harus tinggal di mana. Uang yang ia bawa sangat sedikit, karena sebagian besar habis untuk biaya perjalanan dan membeli stok pakaian. Akhirnya ia menyewa kamar sempit di belakang kios pasar. Kamarnya lembab, dindingnya kusam, kasurnya tipis dan sudah robek di beberapa bagian. Namun Rizal tetap bersyukur. Setidaknya ia masih punya tempat berteduh. Setiap pagi ia mulai berjualan pakaian di pasar-pasar kecil. Kadang dagangannya laku sedikit, kadang sama sekali tidak ada pembeli. Bahkan beberapa pedagang lama sering mengusirnya karena dianggap merebut pelanggan. Heh, jangan jualan dekat sini. Anak baru tahu aturan enggak. Rizal hanya mengangguk sopan lalu pindah tempat. Ia menelan semua penghinaan itu diam-diam. Karena dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Bangkit. Malam hari setelah pasar tutup, Rizal biasanya duduk sendirian di kamar sempit sambil menghitung uang hasil jualan. Kadang hanya cukup untuk makan sederhana. Kadang bahkan kurang. Namun Rizal tetap bertahan. Di sela kesibukannya, ia mulai belajar tentang dunia perdagangan pakaian yang lebih besar. Ia memperhatikan para distributor. Melihat bagaimana barang datang dalam jumlah banyak dari luar kota. Belajar cara mereka mendapatkan keuntungan besar. Dan untuk pertama kalinya, Rizal sadar. Selama ini ia hanya berada di bagian paling bawah dari rantai perdagangan. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Atap kamar Rizal bocor di beberapa titik. Air menetes ke lantai dingin. Namun malam itu Rizal justru duduk serius membaca catatan kecil tentang supplier pakaian murah dari luar negeri yang ia dapat dari seorang pedagang tua. Pedagang itu bernama Pak Harun. Orangnya galak, namun diam-diam memperhatikan kerja keras Rizal. Kamu rajin, kata Pak Harun suatu hari. Rizal tersenyum kecil. Harus begitu, Pak. Pak Harun menatap Rizal cukup lama. Laki-laki yang pernah dihina biasanya lebih kuat. Kalimat itu membuat Rizal terdiam. Seolah orang tua itu bisa membaca luka di hatinya. Hari demi hari berlalu. Rizal mulai dipercaya membantu mengambil barang dari gudang distributor besar. Ia belajar cara memilih bahan bagus. Belajar menghitung modal. Belajar membaca selera pasar. Bahkan beberapa kali ia ikut perjalanan membeli stok pakaian ke Jakarta. Meski lelah, Rizal merasa hidupnya mulai bergerak. Namun perjuangan tetap tidak mudah. Suatu malam saat Rizal pulang membawa stok pakaian menggunakan motor tuanya, ia dirampok di jalan sepi. Uangnya habis. Sebagian dagangannya dibawa kabur. Rizal pulang dengan wajah penuh luka. Ia terduduk lama di kamar sambil memegang kepala. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Rizal hampir menyerah. Ia membayangkan ibunya di desa. Membayangkan bagaimana hidup akan jauh lebih mudah jika ia tidak pernah mencintai Nadia. Namun setiap kali ingin menyerah, wajah Pak Lurah selalu muncul di pikirannya. Ucapan penghinaan itu selalu terdengar kembali. Dan rasa sakit itu justru membuat Rizal bangkit lagi. Beberapa bulan kemudian, keberuntungan kecil mulai datang. Pak Harun menawarkan Rizal kesempatan ikut bisnis distribusi pakaian dalam jumlah besar. Ada barang murah dari Jakarta. Mau ikut? Rizal langsung tertarik. Namun modalnya tidak cukup. Ia bahkan sampai menjual motor tuanya demi ikut membeli stok pertama. Motor yang menemaninya bertahun-tahun akhirnya pergi. Saat menyerahkan motor itu kepada pembeli, Rizal sempat menatapnya cukup lama. Motor tua itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Tentang perjuangan, tentang Nadia, tentang penghinaan. Namun Rizal tahu, kalau ingin hidup berubah, ia harus berani kehilangan banyak hal. Bisnis pertama itu ternyata berhasil. Keuntungan Rizal cukup besar. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, ia bisa mengirim uang lebih banyak kepada ibunya.
Dan sejak saat itu hidup Rizal mulai perlahan berubah. Ia semakin giat belajar bisnis. Bahkan rela tidur hanya beberapa jam demi mencari supplier pakaian murah berkualitas bagus. Suatu hari Rizal bertemu seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang membuka jalur impor pakaian dari Cina. Dari situlah hidup Rizal berubah drastis. Ia mulai belajar impor barang. Belajar sistem distribusi besar. Belajar bagaimana menguasai pasar. Meski sering ditipu dan rugi di awal, Rizal tidak pernah berhenti mencoba. Sementara di desa, kehidupan Nadia mulai berubah perlahan setelah menikah dengan Arga. Awalnya semua terlihat indah. Arga masih romantis. Masih sering membawa hadiah. Masih terlihat seperti suami sempurna. Namun sedikit demi sedikit, sifat aslinya mulai terlihat. Ia mulai sering pulang larut malam. Mudah marah. Kadang menghilang beberapa hari dengan alasan tugas. Dan setiap kali Nadia bertanya, Arga selalu menjawab kasar. Enggak usah banyak tanya. Nadia mulai merasa asing dengan laki-laki yang dulu begitu mempesona di matanya. Namun ia masih mencoba bertahan. Karena gengsi. Karena malu jika pernikahannya bermasalah. Karena ia percaya semua rumah tangga pasti ada ujian. Sementara jauh di kota besar, Rizal perlahan bangkit menjadi seseorang yang mulai diperhitungkan. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang mempersiapkan hari ketika semua penghinaan masa lalu akan berbalik menghantam orang-orang yang dulu merendahkannya. 1 tahun setelah menikah, kehidupan Nadia tidak lagi semewah yang dulu ia bayangkan. Rumah besar milik Pak Lurah memang masih berdiri megah. Mobil Arga masih sering keluar masuk halaman rumah. Seragam polisi itu juga masih tergantung rapi di lemari. Namun suasana di dalam rumah perlahan berubah dingin. Arga tidak lagi seramah dulu. Ia mulai mudah emosi karena hal kecil. Kadang pulang tengah malam dengan bau alkohol samar di tubuhnya. Kadang tidak pulang sama sekali tanpa kabar. Saat Nadia bertanya, jawabannya selalu kasar. Kerjaan polisi itu berat. Jangan cerewet. Awalnya Nadia mencoba memahami. Ia berpikir mungkin memang pekerjaan suaminya penuh tekanan. Namun semakin lama, semakin banyak hal aneh yang mulai ia sadari. Arga hampir tidak pernah membicarakan kantor tempatnya bekerja secara jelas. Ia juga jarang sekali membawa Nadia bertemu rekan polisi lainnya setelah menikah. Padahal dulu saat pendekatan, Arga sering memamerkan hubungan dekat dengan banyak aparat. Kini semuanya terasa berbeda. Sore itu Nadia sedang membereskan lemari pakaian ketika ia menemukan beberapa kartu identitas di dalam tas hitam milik Arga. Tangannya langsung berhenti bergerak. Wajah Nadia berubah bingung. Nama di kartu-kartu itu berbeda. Foto Arga sama. Namun identitasnya tidak sama. Nadia mulai merasa tidak tenang. Saat malam hari Arga pulang, Nadia langsung mencoba bertanya hati-hati. Mas, ini kartu apa? Arga yang sedang membuka sepatu langsung terdiam sesaat. Tatapannya berubah tajam. Kamu buka tas saya? Aku cuma nggak sengaja lihat. Arga langsung merebut kartu itu kasar dari tangan Nadia. Jangan ikut campur urusan saya. Nada suaranya dingin sekali. Nadia terkejut melihat reaksi suaminya. Karena selama ini Arga memang sering marah, namun belum pernah terlihat segarang itu. Mas, aku cuma tanya baik-baik. Arga malah mendekat sambil menunjuk wajah Nadia. Dengar ya, enggak semua urusan polisi bisa dijelasin. Lalu ia pergi masuk kamar mandi sambil membanting pintu keras. Nadia terduduk diam di sofa. Dadanya mulai dipenuhi rasa takut. Namun keanehan belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian ada seorang pria datang ke rumah mencari Arga. Wajahnya terlihat emosi. Mas Arga ada? Nadia menjawab pelan. Lagi keluar. Pria itu mengumpat kasar. Bilangi suami kamu, uang saya harus balik. Nadia langsung bingung. Uang apa? Pria itu menatap Nadia sinis. Pura-pura enggak tahu. Lalu ia pergi begitu saja. Sejak kejadian itu, hati Nadia semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Arga diam-diam. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak kebohongan yang terlihat. Suatu malam Nadia mencoba membuka lemari kecil milik Arga yang selalu terkunci. Awalnya ia ragu, namun rasa curiga mengalahkan semuanya. Saat berhasil dibuka menggunakan kunci cadangan, Nadia langsung membeku. Di dalamnya ada beberapa seragam polisi berbeda, beberapa lencana, beberapa dompet identitas, dan sejumlah uang tunai dalam amplop besar. Tangannya mulai gemetar. Belum sempat Nadia memahami semuanya, suara pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Arga pulang. Nadia panik.
Ia buru-buru menutup lemari. Namun Arga sudah berdiri di depan pintu kamar dengan wajah gelap. "Kamu ngapain?" Nadia langsung pucat. "Aku cuma bersih-bersih." Arga berjalan mendekat perlahan. Tatapannya menyeramkan. "Kamu buka lemari saya." Nadia mulai ketakutan. "Mas?" Belum selesai bicara, Arga membanting pintu lemari keras hingga Nadia tersentak. "Saya bilang jangan ikut campur urusan saya." Untuk pertama kalinya Nadia benar-benar takut pada suaminya sendiri. Malam itu Arga pergi lagi tanpa penjelasan. Dan Nadia menangis sendirian di kamar. Dalam hati kecilnya mulai muncul pertanyaan mengerikan. Siapa sebenarnya laki-laki yang sudah ia pilih dibanding Rizal dulu? Sementara itu di desa Sumbermulyo, Pak Lurah masih sibuk membanggakan menantunya kepada warga. Meski beberapa orang mulai heran karena Arga jarang terlihat berdinas secara jelas. Namun Pak Lurah selalu membela. Namanya juga polisi. Banyak tugas rahasia. Warga hanya mengangguk. Tak ada yang berani membantah. Di sisi lain kota, hidup Rizal berubah sangat cepat. Berkat kerja kerasnya, ia kini mulai punya gudang pakaian sendiri. Namanya mulai dikenal para pedagang pasar di beberapa kota Jawa Timur. Bahkan Rizal berhasil membuka jalur distribusi pakaian impor langsung dari Cina dengan harga murah. Keuntungan bisnisnya melonjak tajam. Namun yang mengejutkan, Rizal tetap hidup sederhana. Ia masih sering memakai baju biasa. Masih rajin salat di musola kecil dekat gudangnya. Masih membantu pedagang kecil yang kesulitan modal. Beberapa pegawainya bahkan tidak menyangka pemilik usaha besar itu dulunya hanya penjual baju keliling. Suatu malam Pak Harun duduk bersama Rizal di gudang sambil minum kopi. Ia memandang Rizal sambil tersenyum bangga. "Dulu kamu datang ke kota nggak punya apa-apa." Rizal tersenyum kecil. "Iya. Sekarang lihat." Rizal hanya diam. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada satu luka yang belum pernah benar-benar hilang. Tentang Nadia. Tentang penghinaan. Tentang malam ketika dirinya diusir dari rumah Pak Lurah. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, kehidupan Arga mulai bergerak menuju kehancuran besar. Dan badai yang selama ini disembunyikan perlahan, akan segera pecah di depan semua orang. Waktu berlalu semakin cepat. Nama Rizal kini mulai dikenal banyak pedagang besar di Jawa Timur. Dari Surabaya, Malang, Kediri, hingga Tulungagung, jaringan distribusi pakaiannya terus berkembang. Gudangnya semakin besar. Pegawainya semakin banyak. Bahkan beberapa toko pakaian besar mulai bergantung pada pasokan barang milik Rizal. Tidak ada lagi yang mengenali dirinya sebagai santri miskin penjual baju keliling. Kini orang-orang mengenalnya sebagai pengusaha muda sukses. Namun anehnya, hidup Rizal tetap sangat sederhana. Ia masih suka makan di warung kecil pinggir jalan bersama pegawainya. Masih sering salat berjamaah di musola. Masih memakai sandal murah dan baju polos biasa. Dan yang paling membuat banyak orang kagum, Rizal tidak pernah sombong. Padahal kekayaannya kini sudah jauh melampaui banyak orang yang dulu menghina dirinya. Suatu pagi Rizal berdiri di dalam gudang besar miliknya sambil memeriksa barang impor yang baru datang dari Cina. Kontainer besar terbuka. Puluhan pegawai sibuk menurunkan kardus pakaian. Seorang pegawai mendekat sambil tersenyum kagum. "Mas Rizal, sekarang kita sudah kirim barang sampai luar Jawa." Rizal hanya tersenyum kecil. "Alhamdulillah." Pegawai itu kembali berkata, "Dulu saya kira Mas Rizal cuma pedagang biasa." Rizal tertawa kecil. "Dulu saya memang pedagang biasa." Namun jauh di dalam hatinya, Rizal tidak pernah lupa bagaimana semua ini dimulai. Semua berawal dari penghinaan, dari rasa sakit, dari cinta yang dihancurkan karena kemiskinan. Sementara di desa, kehidupan Nadia justru semakin memburuk. Setelah menemukan banyak kejanggalan tentang Arga, Nadia mulai hidup dalam ketakutan. Arga kini semakin sering marah, kadang membentak, kadang membanting barang. Bahkan beberapa kali Nadia melihat suaminya menerima telepon sambil berbicara dengan nada panik. Namun setiap kali ditanya, Arga selalu marah besar. Pak Lurah sendiri mulai menyadari ada yang aneh dengan menantunya. Apalagi beberapa warga mulai bergosip. Katanya Mas Arga jarang kelihatan di kantor polisi. Temannya juga nggak pernah ada yang datang. Tugasnya sebenarnya apa sih? Namun Pak Lurah tetap keras kepala. Ia terlalu gengsi untuk mengakui ada masalah. Sore itu Nadia datang ke rumah orang tuanya dengan wajah pucat. Ia sedang hamil beberapa bulan. Namun bukannya terlihat bahagia, wajahnya justru penuh tekanan.
Bu Lurah langsung khawatir. Kamu kenapa? Nadia ragu beberapa detik sebelum berkata pelan. Ayah, sebenarnya Mas Arga kerja di mana? Pak Lurah langsung mengernyit. Maksud kamu? Aku nggak pernah tahu kantornya jelas. Pak Lurah mulai tidak nyaman. Namanya juga polisi. Tapi ya. Belum selesai Nadia bicara, Pak Lurah langsung memotong. Sudah, jangan macam-macam. Nadia akhirnya diam. Namun hatinya semakin gelisah. Di sisi lain, kabar kesuksesan Rizal mulai sampai ke desa Sumbermulyo. Awalnya hanya desas-desus kecil. Katanya Rizal sekarang punya gudang besar. Katanya bisnisnya sukses. Katanya mobilnya sekarang mahal. Banyak warga tidak percaya. Karena bagi mereka, Rizal tetap santri miskin yang dulu sering dihina. Namun beberapa minggu kemudian, kabar itu terbukti benar. Salah satu warga desa yang bekerja di Surabaya pulang sambil membawa cerita. Saya lihat sendiri, gudangnya besar banget. Pegawainya banyak. Orang-orang manggil dia bos. Berita itu langsung membuat warga desa geger. Bahkan sampai ke telinga Pak Lurah. Awalnya Pak Lurah hanya tertawa kecil tidak percaya. Namun diam-diam hatinya mulai gelisah. Sementara Nadia langsung terdiam saat mendengar nama Rizal disebut-sebut lagi. Entah kenapa jantungnya berdegup tidak tenang. Malam itu Nadia membuka media sosial diam-diam. Tangannya gemetar saat mencari nama Rizal. Dan beberapa detik kemudian, matanya langsung membesar. Ada foto Rizal berdiri di depan gudang besar bersama para pegawainya. Wajahnya terlihat jauh lebih dewasa dan tenang. Di foto lain, Rizal sedang berjabat tangan dengan pengusaha besar. Ada juga foto kontainer barang impor miliknya. Namun yang paling membuat Nadia sesak. Rizal tetap terlihat sederhana, tidak banyak gaya, tidak memamerkan kekayaan. Dan justru itu membuat dirinya terlihat jauh lebih berkelas dibanding Arga. Mata Nadia mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba semua kenangan lama muncul kembali di kepalanya. Tentang bunga mawar murah. Tentang laki-laki sederhana yang dulu selalu memperlakukannya dengan tulus. Tentang malam ketika Rizal datang melamar dengan wajah penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia mulai benar-benar menyesal. Sementara itu di rumah Pak Lurah, suasana mulai terasa tegang. Pak Lurah duduk diam di ruang tamu sambil memikirkan kabar tentang Rizal. Dalam hati kecilnya mulai muncul rasa malu. Karena laki-laki yang dulu ia hina ternyata kini jauh lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Namun semua sudah terlambat. Karena putrinya kini sudah menikah dengan Arga. Dan tanpa mereka sadari, bencana terbesar justru sudah sangat dekat menghancurkan keluarga mereka. Pagi itu suasana desa Sumbermulyo terlihat tenang seperti biasa. Para warga mulai beraktivitas sejak subuh. Ada yang pergi ke sawah, ada yang membuka warung, ada juga yang duduk santai di gardu sambil minum kopi. Namun tidak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup Pak Lurah dan keluarganya. Di rumah besar milik Pak Lurah, Nadia terlihat pucat sejak bangun tidur. Kandungannya sudah semakin besar. Namun bukannya merasa bahagia menyambut kelahiran anak pertama, ia justru hidup dalam tekanan dan ketakutan. Semalam Arga kembali pulang larut malam dengan wajah panik. Ia bahkan sempat membakar beberapa dokumen di belakang rumah sebelum tidur tanpa bicara apapun. Nadia semakin yakin ada sesuatu yang sangat salah. Pagi itu Arga terlihat gelisah sejak bangun tidur. Beberapa kali ia melihat keluar jendela seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Lurah yang sedang sarapan sempat bertanya, "Kamu kenapa kelihatan tegang?" Arga buru-buru tersenyum. "Enggak apa-apa, Pak." Namun senyumnya terlihat dipaksakan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti mendadak di depan rumah. 1, 2, 3 mobil sekaligus. Para warga langsung menoleh karena mobil-mobil itu terlihat seperti kendaraan polisi. Beberapa tetangga mulai keluar rumah penasaran. Pintu mobil terbuka keras. Beberapa polisi turun dengan langkah cepat. Wajah mereka serius. Dan tulisan di kendaraan itu membuat jantung Nadia langsung berdebar kencang. Polres Tulungagung. Pak Lurah langsung berdiri bingung. Ini ada apa? Belum sempat siapapun menjawab, salah satu polisi masuk ke halaman rumah sambil menunjukkan surat. "Kami mencari saudara Arga Prasetyo." Wajah Arga langsung pucat seketika. Tangannya gemetar. Dan saat itulah Nadia mulai merasa tubuhnya dingin. Polisi itu kembali bicara tegas. "Kami dari Polres Tulungagung." Pak Lurah mulai panik. "Tunggu dulu, ini pasti salah paham." Namun polisi itu langsung menatap Arga tajam.
Saudara Arga sudah lama kami cari. Arga mundur perlahan. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Dan dalam hitungan detik, semuanya berubah kacau. Arga tiba-tiba mencoba lari ke belakang rumah. Berhenti. Para polisi langsung mengejar. Suara teriakan warga mulai terdengar dari luar pagar. Nadia berdiri mematung sambil memegang perutnya. Air matanya mulai jatuh. Beberapa detik kemudian, Arga berhasil ditangkap. Tubuhnya dibekuk di depan halaman rumah Pak Lurah. Dan saat borgol dipasang di tangannya, seluruh dunia Nadia seperti runtuh seketika. Pak Lurah berteriak panik. Ini salah menantu saya polisi. Namun salah satu polisi justru berkata keras. Dia bukan polisi. Kalimat itu membuat suasana langsung sunyi. Wajah Pak Lurah langsung kosong. Apa? Polisi itu membuka tas hitam milik Arga yang berhasil diamankan. Di dalamnya ada beberapa identitas palsu, lencana palsu, seragam palsu, dan sejumlah dokumen penipuan. Dia polisi gadungan. Kalimat itu terdengar seperti petir menghantam rumah besar itu. Nadia langsung lemas. Tubuhnya hampir jatuh jika tidak ditahan Bu Lurah yang juga menangis histeris. Para warga mulai berbisik gaduh di luar rumah. Ya Allah, polisi palsu. Pantesan aneh. Pak Lurah masih tidak percaya. Enggak mungkin. Namun polisi kembali menjelaskan bahwa Arga sudah lama menjadi buronan kasus penipuan dan pemalsuan identitas di beberapa kota. Ia menggunakan seragam polisi untuk menipu banyak orang, termasuk mendekati keluarga terpandang demi mendapatkan uang dan kepercayaan. Nadia langsung menatap Arga dengan wajah hancur. Air matanya terus mengalir. Jadi, selama ini kamu bohong. Arga hanya diam sambil menunduk. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu terlihat begitu gagah kini tampak sangat hina. Pak Lurah terduduk lemas di kursi teras. Wajahnya pucat. Harga dirinya hancur dalam sekejap. Laki-laki yang dulu ia banggakan setinggi langit ternyata hanyalah penipu berseragam palsu. Sementara laki-laki tulus yang dulu ia hina, kini justru menjadi pengusaha sukses. Dan penyesalan itu mulai menghantamnya tanpa ampun. Saat Arga dibawa menuju mobil polisi, para warga terus memperhatikan dengan wajah terkejut. Beberapa bahkan merekam menggunakan ponsel. Video penangkapan itu menyebar sangat cepat. Dalam hitungan jam seluruh desa tahu kenyataan memalukan itu. Pak Lurah yang dulu paling dihormati kini menjadi bahan gunjingan. Menantunya polisi gadungan. Kasihan Nadia. Dulu sampai menghina Rizal. Kalimat terakhir itu terdengar paling menyakitkan. Karena semua orang mulai membandingkan. Membandingkan kesombongan masa lalu dengan kenyataan hari ini. Sementara Nadia menangis sendirian di kamar. Tangannya memegang foto lama dirinya bersama Rizal yang dulu belum sempat dibuang. Dadanya terasa hancur. Untuk pertama kalinya ia sadar. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri demi seragam palsu dan kemewahan semu. Dan saat itu juga, nama Rizal kembali muncul di pikirannya. Nama laki-laki sederhana yang dulu datang dengan cinta paling tulus. Setelah penangkapan Arga, kehidupan keluarga Pak Lurah berubah total. Rumah besar yang dulu selalu ramai dan penuh kebanggaan kini terasa sunyi dan memalukan. Para warga memang masih menghormati Pak Lurah di depan wajahnya. Namun di belakang, hampir semua orang membicarakan kehancuran keluarganya. Kasihan Nadia. Dulu sombong banget. Ternyata suaminya polisi gadungan. Bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Dan setiap kali mendengarnya, hati Pak Lurah terasa seperti dihantam batu besar. Ia mulai jarang keluar rumah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua hanya dalam beberapa minggu. Sementara Nadia hidup dalam kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia sedang hamil besar. Namun suaminya dipenjara sebagai penipu. Semua mimpi indah yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi rasa malu yang menghancurkan. Setiap malam Nadia sering menangis sendirian di kamar. Dan setiap kali menangis, yang muncul di pikirannya justru wajah Rizal. Bukan Arga. Ia mulai mengingat semua hal kecil yang dulu dianggap biasa. Tentang Rizal yang rela kehujanan demi jualan. Tentang bunga mawar murah. Tentang laki-laki sederhana yang selalu memandangnya penuh cinta. Tentang malam ketika Rizal datang melamar dengan wajah tulus. Dan semakin diingat, semakin sesak dada Nadia oleh penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Suatu pagi suasana desa mendadak ramai. Beberapa warga berlarian menuju jalan utama sambil penasaran. Sebuah mobil hitam mewah perlahan masuk ke desa Sumbermulyo. Di belakangnya ada dua mobil lain mengikuti.
Para warga langsung berbisik kagum. Mobil siapa itu? Wah, mahal banget. Mobil itu berhenti tepat di depan tanah kosong dekat pesantren kecil desa. Beberapa pria berpakaian rapi turun sambil membawa map dan mulai mengukur tanah. Lalu pintu mobil depan terbuka perlahan. Dan seseorang turun dari dalam mobil. Suasana langsung mendadak sunyi. Rizal. Namun kali ini ia sangat berbeda. Tubuhnya terlihat lebih tegap. Wajahnya lebih dewasa dan tenang. Jam tangannya terlihat mahal meski pakaiannya tetap sederhana. Tidak ada kesombongan di wajahnya. Tidak ada gaya berlebihan. Namun justru ketenangannya membuat semua orang segan. Para warga langsung saling berpandangan. Itu Rizal. Ya Allah. Benar dia sekarang kaya. Bahkan beberapa orang yang dulu pernah menghina Rizal kini langsung berubah ramah. Mas Rizal. Alhamdulillah sukses sekarang. Rizal hanya tersenyum sopan. Ia datang ke desa untuk membeli tanah dan membangun pusat distribusi kecil, serta membantu renovasi pesantren tempat ia dulu mondok. Karena meski sudah sukses besar, Rizal tidak pernah melupakan asal hidupnya. Kabar kedatangan Rizal langsung sampai ke rumah Pak Lurah. Pak Lurah langsung terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Sementara Nadia yang mendengar nama Rizal langsung berdiri panik. Tangannya gemetar. Entah kenapa jantungnya berdegup sangat keras. Dari balik jendela rumah, Nadia akhirnya melihat Rizal untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Dan air matanya langsung jatuh. Rizal kini benar-benar berbeda. Bukan lagi santri miskin yang dulu dihina. Kini semua orang menghormatinya. Namun yang paling membuat Nadia hancur. Rizal tetap terlihat sederhana dan tenang. Tidak sombong. Tidak membalas penghinaan. Justru itu membuat dirinya terlihat jauh lebih mulia dibanding semua laki-laki yang pernah Nadia kenal. Sementara Rizal sedang berbicara dengan pengurus pesantren, beberapa warga terus memperhatikannya penuh kagum. Katanya dia sekarang impor baju langsung dari Cina. Gudangnya banyak. Masya Allah. Setiap pujian itu terasa seperti tamparan keras bagi Pak Lurah. Karena ia sadar, semua ini seharusnya bisa menjadi kebanggaan keluarganya. Namun ia sendiri yang menghancurkannya karena silau pada status palsu. Sore harinya Nadia memberanikan diri keluar rumah. Ia berjalan pelan menuju pesantren tempat Rizal sedang melihat pembangunan. Langkahnya terasa berat. Dadanya penuh rasa malu. Saat Rizal menoleh dan melihat Nadia berdiri beberapa meter di depannya, suasana langsung terasa sangat canggung. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Nadia hampir tidak kuat menahan air mata. Sementara Rizal terlihat tenang. Tidak ada kebencian di wajahnya. Namun juga tidak ada lagi cinta seperti dulu. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Nadia. Nadia mencoba tersenyum kecil meski bibirnya gemetar. Mas Rizal. Rizal mengangguk sopan. Nadia. Suasana kembali hening. Akhirnya Nadia berkata lirih. Selamat, sekarang Mas sudah sukses. Rizal tersenyum tipis. Alhamdulillah. Nada suaranya tenang sekali. Tidak sedikit pun terdengar ingin pamer. Dan justru itu membuat hati Nadia semakin hancur. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku minta maaf. Rizal diam beberapa detik. Lalu menjawab pelan. Enggak ada yang perlu disesali. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun Nadia tahu, jarak di antara mereka kini sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia benar-benar merasa kehilangan laki-laki terbaik yang pernah mencintainya dengan tulus. Langit sore desa Sumbermulyo terlihat mendung ketika Pak Lurah duduk sendirian di teras rumahnya. Wajahnya kusut. Tatapannya kosong memandang jalan depan rumah yang mulai sepi. Sejak Arga ditangkap, hidupnya terasa seperti mimpi buruk panjang yang tidak selesai-selesai. Harga dirinya runtuh. Nama baik keluarganya hancur. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi karena kesombongannya sendiri. Beberapa kali Pak Lurah mendengar warga membandingkan Rizal dengan Arga. Kalimat-kalimat itu terasa seperti pisau. Kalau dulu Nadia nikah sama Rizal pasti hidupnya bahagia. Rizal itu miskin tapi tulus. Pak Lurah terlalu silau sama seragam. Semakin didengar, semakin besar penyesalan yang menghantam hatinya. Sementara di dalam rumah, Nadia duduk di kamar sambil memeluk anak kecilnya yang baru lahir beberapa minggu lalu. Wajah Nadia jauh berbeda dibanding dulu. Tidak ada lagi aura gadis manja anak Pak Lurah. Kini wajahnya penuh kesedihan dan penyesalan. Setiap malam ia sering menangis diam-diam sambil mengingat masa lalu. Tentang semua pilihan buruk yang pernah ia ambil.
Tentang Rizal yang dulu datang membawa cinta tulus namun dihina habis-habisan. Dan semakin diingat, semakin Nadia membenci dirinya sendiri. Di sisi lain desa, pembangunan pesantren yang dibantu Rizal berjalan semakin cepat. Gudang distribusi kecil miliknya juga mulai berdiri. Kini banyak warga bekerja pada usaha Rizal. Ironisnya, beberapa orang yang dulu pernah menertawakan Rizal kini justru bergantung pada usahanya. Namun Rizal tidak pernah membalas perlakuan mereka. Ia tetap membantu siapa saja yang membutuhkan. Itulah yang membuat dirinya semakin dihormati. Suatu sore Pak Lurah akhirnya memberanikan diri mendatangi pesantren tempat Rizal berada. Langkahnya terasa berat. Harga dirinya seolah runtuh setiap mendekat ke tempat itu. Namun ia tahu, kalau tidak datang sekarang, mungkin penyesalannya akan menghantuinya seumur hidup. Saat Pak Lurah tiba, Rizal sedang duduk bersama para tukang sambil minum kopi sederhana. Melihat Pak Lurah datang, semua orang langsung terdiam. Rizal perlahan berdiri, tatapan mereka bertemu. Dan untuk beberapa detik, suasana terasa sangat canggung. Pak Lurah terlihat jauh lebih tua dibanding terakhir kali Rizal melihatnya. Sorot matanya penuh penyesalan. "Rizal?" Suara Pak Lurah terdengar berat. Rizal tetap sopan. "Silakan duduk, Pak." Pak Lurah duduk perlahan. Tangannya tampak gemetar. Beberapa kali ia mencoba bicara namun tertahan. Sampai akhirnya ia menunduk pelan. "Saya mau minta maaf." Kalimat itu membuat suasana langsung hening. Pak Lurah yang dulu begitu sombong kini duduk menunduk di depan santri miskin yang pernah ia hina. Rizal hanya diam mendengarkan. Pak Lurah melanjutkan dengan suara serak. "Saya salah menilai kamu." Mata Pak Lurah mulai berkaca-kaca. "Dulu saya terlalu silau sama jabatan dan seragam." Rizal masih diam. Tidak ada rasa dendam di wajahnya. Namun juga tidak ada lagi luka yang terlihat. Seolah semuanya sudah selesai dalam hatinya. Pak Lurah lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih mau." Kalimatnya terhenti beberapa detik. "Nikahilah Nadia." Jantung Rizal seolah berhenti sesaat. Di kejauhan angin sore bertiup pelan melewati halaman pesantren. Pak Lurah menunduk semakin dalam. Nadia masih sangat menyesal. Rizal memejamkan mata beberapa detik. Dalam pikirannya muncul semua kenangan lama. Tentang bunga mawar murah. Tentang hujan malam. Tentang penghinaan. Tentang cincin lamaran yang ditolak. Tentang dirinya yang dipermalukan di depan banyak orang. Dan perlahan Rizal membuka mata lagi. Tatapannya tenang. "Saya sudah memaafkan semuanya, Pak." Pak Lurah langsung menatap penuh harapan. Namun Rizal melanjutkan pelan. "Tapi hati saya sudah selesai." Kalimat itu terasa seperti palu terakhir yang menghancurkan semua harapan. Pak Lurah langsung tertunduk lemas. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Tak lama kemudian Nadia datang sambil menggendong bayinya. Matanya langsung merah saat melihat Rizal berdiri di depan pesantren. Suasana terasa sangat berat. Nadia berjalan mendekat perlahan. Air matanya terus jatuh. "Mas Rizal?" Suara Nadia gemetar. Rizal menatap Nadia dengan tenang. Tidak ada kebencian. Namun juga tidak ada lagi cinta yang dulu pernah begitu besar. Dan itu membuat hati Nadia semakin hancur. Nadia menangis sambil berkata lirih, "Aku bodoh." Rizal diam. Nadia menatap Rizal penuh penyesalan. "Dulu aku ninggalin orang yang paling tulus nyintain aku." Tangisnya pecah semakin keras. Namun Rizal hanya tersenyum kecil penuh keikhlasan. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Hidup memang ngajarin kita dengan cara yang sakit." Nadia menangis semakin sesenggukan. Namun semua benar-benar sudah terlambat. Karena cinta yang dulu dihancurkan penghinaan, kini sudah berubah menjadi kenangan yang tidak mungkin kembali. Sore itu Rizal berjalan meninggalkan mereka perlahan. Langkahnya tenang, tanpa kebencian, tanpa dendam. Sementara Nadia hanya bisa menangis sambil memeluk bayinya. Dan Pak Lurah terduduk lemas memandangi sosok Rizal yang semakin menjauh. Laki-laki yang dulu mereka hina karena miskin, kini justru menjadi orang yang paling mereka sesali untuk kehilangan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari harta, jabatan, atau penampilannya hari ini. Karena kehidupan bisa berubah kapan saja dengan cara yang tidak pernah diduga. Rizal dihina karena miskin, diremehkan karena hanya santri penjual baju keliling. Namun justru dari luka, penghinaan, dan kerja kerasnya, ia berhasil bangkit menjadi orang sukses tanpa kehilangan hati baiknya.
Sedangkan Arga yang terlihat sempurna dengan seragam dan kemewahan, ternyata hanya membawa kehancuran dan rasa malu. Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan jauh lebih berharga dibanding status sosial. Cinta yang dibangun karena gengsi dan materi mungkin terlihat indah di awal, tetapi belum tentu membawa kebahagiaan di akhir. Selain itu, jangan pernah mempermalukan orang yang sedang berjuang. Karena bisa jadi, orang yang hari ini dipandang rendah justru akan menjadi orang besar di masa depan. Dan satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah penyesalan yang datang terlambat. Sekarang coba tulis di komentar, kalau kalian ada di posisi Nadia, apakah kalian akan tetap memilih Rizal yang sederhana namun tulus, atau memilih Arga yang terlihat mapan dan punya masa depan cerah? Dan menurut kalian, apakah Rizal salah karena menolak Nadia di akhir cerita?